Semoga Allah karuniakan mata yang indah untuk bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Apapun yang Allah hidangkan, yang Allah persembahkan, yang Allah sajikan di depan kita, lahirkanlah prasangka baik. Lahirkanlah prasangka baik. Karena Allah sesuai prasangka hamba. Ya. Bismillah ya teman-teman ya. Sedikit demi sedikit, mari sama-sama kita belajar. Tatalah hati kita. Karena barang siapa yang menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Tata kehidupannya. Bukan sibuk menata nafsu. Bukan sibuk menata prasangka. Sibuklah tata hati. Ya. Semoga teman-teman yang lain bisa mengambil hikmahnya ya. Terkadang sangat sedih gitu teman-teman. Ketika diri kita melihat sesuatu munculnya prasangka buruk. Lihat ada pengamen, orang ngemis, munculnya prasangka buruk. Masih muda udah ngemis. Yuk. Kalau masih ada prasangka buruk dalam hati kita, itu tanda hati kita masih dipenuhi keburukan. Ya, seperti itu ya. Cara tata hati gimana? Apa yang kita lihat, lahirkan prasangka baik. Apa yang kita dengar, lahirkan prasangka baik. Apa yang kita rasakan, lahirkan prasangka baik. Apapun yang terjadi pada diri kita, lahirkanlah prasangka baik. Itulah cara untuk menata hati. Ya, cara untuk menata hati. Jadi melihat sesuatu prasangka baik. Mendengar sesuatu prasangka baik. Merasakan sesuatu prasangka baik. Itulah cara untuk menata hati. Jika kita istiqomah dengan cara seperti itu, tertata hati kita. Naik motor, datang ke minimarket, datang gak ada tukang parkir. Begitu pulang ada tukang parkir. Kita sebel, itu tanda belum menata hati. Ketika melihat tukang parkir, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesempatan hamba untuk beramal. Semoga dari 2000 ini, Engkau jadikan rizki yang berkah untuk tukang parkir. Itu kalau sudah menata hati. Kalau belum menata hati, enak banget nih tukang parkir. Gua datang kagak ada, giliran gua pulang baru aja nongol. Timbang main sempritan doang minta 2000. Jangan sampai uang 2000 bikin keselak anak orang lain. Yuk, lahirkan prasangka baik. Karena ketika kita senantiasa berprasangka baik, Allah akan limpahkan segala kebaikan untuk diri kita. Mau pilih prasangka baik atau milih prasangka buruk? Mau memilih menjadi orang baik atau memilih menjadi orang yang buruk? Ya, gitu ya teman-teman ya. Ayo, sedikit demi sedikit belajar. Makanya ini ada doa teman-teman. Ikuti doa ini. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, karuniakanlah kepada hamba mata yang indah untuk bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang kau tuliskan. Sehingga menjadikan hikmah dalam hati hamba, menjadikan rasa syukur dalam hidup hamba. Sok. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat, nanti lahirnya prasangka baik terus. Enak. Orang kalau lahirnya prasangka baik terus itu enak, teman-teman. Karena kehidupannya akan dipenuhi dengan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Begitu ya. Sedikit demi sedikit, bismillah kita belajar untuk melatihnya. Oke? Power of zikir. Power of zikir. Jangan sibuk mencari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Itu kunci daripada kesembuhan. Hayu, jadilah pribadi yang sadar, jadilah pribadi yang tertegur oleh ayat-ayat. Ayo teman-teman. Ya, pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan. Kita nggak bisa berubah secara totalitas, belum. Kita harus merubahnya pelan-pelan. Dari hal yang sederhana dulu, apa yang dilihat, prasangka baik. Apa yang didengar, prasangka baik. Apa yang dirasakan, prasangka baik. So, para suami juga gitu, latihan prasangka baik. Kalau istrinya udah sakit-sakitan, badan makin kurus, badan udah nggak keurus, cantiknya udah hilang, orang-orang asam lambung, orang panik attack, orang anxiety kan kasihan badannya. Sok teman-teman ibu-ibu di sini yang punya penyakit asam lambung, gitu nggak badannya sekarang? Udah mah badan makin kurus, badan nggak keurus, cantiknya hilang, suami pengen meluk, badan udah tinggal tulang belulang. Maka sebagai suami harus lahir prasangka baik. Ya Allah, saat ini Engkau hadirkan suami istri yang seperti ini. Hamba mohon ya Allah, kuatkan kesabaran hamba dalam merawat istri hamba. Jadikan kesabaran ini sebagai jalan kesembuhannya. Makanya sebagai seorang laki-laki ketika melihat istrinya kayak gitu, yuk terus lahirkan prasangka baik terus. Yang perempuan juga. Jangan mentang-mentang lagi sakit, badan makin kurus, badan gak keurus, kecantikan sampai hilang.
giliran dipeluk gaya kerupuk, tulang belulang, giliran diusap wajah udah kayak bala-bala, minyak semua isinya, giliran dicium keningnya, rambut udah kayak mendoan, lepek semuanya. Jangan. Jangan teman-teman. Ayo tingkatkan keromantismen dalam rumah tangga kita. Yuk ciptakan suasana-suasana romantis di dalam rumah tangga kita supaya melahirkan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Karena salah satu kunci kebahagiaan rumah tangga adalah keromantisme dalam rumah tangga. Salah satu kunci terbukanya pintu rizki adalah keromantisme dalam rumah tangga. Maka wahai para laki-laki, ratukanlah istrimu, muliakanlah ibumu. Maka rezekimu akan mengalir deras. Lancar bagikan tol. Tapi kalau tolnya lagi musim mudik macet ya berarti jangan kayak tol. Lancar bagikan air hujan, gak ada celah, gak ada penghalang. Sok teman-teman. Ya, ini tips bagi para laki-laki nih. Ratukan istrimu, muliakan ibumu. Sok, itu rezeki suami pasti lancar deras. Bagi para istri, yuk jadilah istri yang baik. Ya, jadilah istri yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jangan banyak nuntut. Banyaklah ngikut. Karena yang namanya jamaah itu jangan nuntut. Makmum itu jangan nuntut. Makmum itu ngikut. Maka jadilah makmum yang baik. Ngikut kata suami. Jangan nuntut. Suami lagi kerja di telepon. Ayah pulang, aku sakit. Jangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada salah satu yang diikhtiarkan. Di sini disebutkan dalam kitab. Ini kitab ini tuh luar biasa, teman-teman. Kalau kita mau mempelajari kitab ini tuh sangat luar biasa sekali. Ya. Nih ya, dalam kitab ini disebutkan. Bentar. Nih, cara untuk meningkatkan keromantisme dalam rumah tangga itu bisa diikhtiarkan dengan jalan mana namanya? Nih. Ya. Dengan menggunakan misik. Misik itu apa? Misik itu adalah sejenis wewangian yang memiliki karakter aroma yang lembut, menghantarkan diri kita menuju ketenangan, menuju kebahagiaan. Ketika kita pakai melahirkan aroma-aroma yang menambah kekhusyuan, menambah gairah, menambah semangat hidup, dan sesuatu yang sangat luar biasa. Kitab ini namanya Kitab Tibun Nabawi. Ini cara Nabi mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan tentang penyakitnya rumah tangga saja diajarkan dalam kitab ini. Rumah tangga yang merasa udah dingin, suami udah cuek, atau istrinya yang udah cuek, sok ikhtiarkan. Menggunakan apa? Menggunakan wewangian. Namanya misik atau minyak Siti Aisyah. Ya, jadi ketika kita mandi, air 1 gayung dikasih 3 tetes minyak Siti Aisyah. Diaduk sampai rata, diguyurkan kepala. Kita pijat rambut kita, usap wajah kita, usap badan kita. Itu akan melahirkan aroma yang sangat lembut dalam kulit kita. Bahkan bukan hanya saja aromanya saja yang lembut. Rambut rontok, ketombe kutu rambut, insya Allah teratasi. Jerawat flek hitam komedo, insya Allah teratasi. Bau badan, kulit kering, gatel-gatel, kadas, kurap, kutil, panu, eksim, insya Allah teratasi.